Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Sejarah itu di SMA ada dua. Yang pertama sejarah Indonesia, yang kedua itu sejarah biasa. Ah, Penjelasannya itu sama mengenai kejadian di masa lampau, tapi cakupannya itu berbeda. Jika sejarah Indonesia itu cakupannya hanya mencakup negara Indonesia, tapi jika sejarah biasa itu mencakup seluruh dunia seperti itu. Ada pengertian sejarah. Sejarah itu adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini. Peristiwa sejarah secara universal selalu menggambarkan pertentangan antar suatu nilai, keyakinan, pandangan, atau sikap hidup. Pertemuan itu dapat menyebabkan sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia yang disusun secara ilmiah dalam kurun waktu tertentu, serta diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Tidak semua peristiwa di masa lampau itu bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki objek, yang kedua penting, yang ketiga itu hanya terjadi sekali, yang keempat itu unik, lain daripada yang lain, yang kelima itu abadi, selalu dikenang, dan yang keenam itu berpengaruh luas, jadi bisa berpengaruh di dunia seperti itu. Yang selanjutnya itu sejarah sebagai kisah. Sejarah adalah cerita atau kisah tentang suatu yang terjadi di masa lampau. Sejarah sebagai kisah adalah kejadian di masa lampau yang digunakan kembali berdasarkan penafsiran sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kisah sejarah berbeda dengan dongeng atau novel. Kisah sejarah adalah cerita yang didasarkan pada fakta dan disusun dengan metode ilmiah. Seperti itu. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni di sini ada 4 cara penulisannya. Yang pertama imajinasi, kedua intuisi, ketiga gaya bahasa, keempat emosi si penulis. Jadi intuisi itu adalah pemahaman langsung dan naluri selama masa penelitian berlangsung. Imajinasi adalah membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sesudah itu. Ketiga itu keterlibatan emosional. Keterlibatan sejarawan secara emosional akan mampu memahami perasaan, situasi, dan kondisi pelaku yang ditelitinya. Keempat, gaya bahasa. Kemampuan menulis prosa dengan baik menentukan minat orang membaca hasil penelitiannya.